Actions speak louder than word. Jadi tindakan berbicara lebih keras dibandingkan dengan kata-kata. Ada pepatah yang kita sudah mengenalnya, 1000 katamu 0 bagiku. Itu yang sering kita dengar. Hidup Anda adalah khotbah Anda. Macam apakah contoh yang kita lakukan kepada mereka yang mengikuti kita? Yang mengikuti kita, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, mungkin mereka tidak peduli atau kita tidak peduli dengan lingkungan kita di mana kita berada, tetapi hidup kita akan membawa pengaruh di mana kita berada. Mereka akan menyaksikan bagaimana kita hidup dan bagaimana kita bertindak dan juga berbicara di dalam kehidupan keseharian kita. Ayat Alkitab ini, yaitu bagian yang tadi kita sudah tayangkan, sangat penting. Hal ini berkaitan dengan suatu contoh teladan yang kita kenakan kepada keluarga, teman, dan dunia ini. Kita harus perhatikan siapa yang hidup berjalan sebagai teladan. Ayat 17 pasal 3 kitab Filipi, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Teladanmu. Ini hanya beda dengan T dan D kalau ditulis telatanmu. Telat dan teladan. Jadi sedikit beda. Ya, sedikit beda, tetapi itu jauh sekali pemahamannya. Ketika seorang hidup seperti Kristus, hidup, ia menjadi teladan yang baik. Karena dia akan berkata, ikutilah teladanku, bukan telatanku. Ya, teladanku. Ya, hidup sebagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup di semesta ini. Itu berarti kita harus hidup seperti Kristus. Yang hidup secara sempurna. Begitu? No, tidak. Kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Tetapi kita senantiasa mengikuti Yesus dan berusaha menjadi seperti Dia. Itu artinya ketika kita melihat seorang bersaksi tentang Kristus dengan sepenuh komitmen dan dengan segala daya, orang tersebut menjadi teladan bagi kita. Kita harus mengikuti teladannya. Dia senantiasa hidup mengikuti dan melakukan yang seharusnya dilakukan. Pasal sebelumnya menjelaskan Paulus kepada kita, lupakan yang di belakang. Kita berlari-lari menuju ke depan terhadap berbagai hal yang Tuhan telah sediakan secara khusus berkenaan dengan keabadian itu. Oleh karena itulah, Ibu Bapak sekalian, mari kita tidak bisa hidup pada masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, kita akan hidup di masa depan, dan masa depan kita adalah hidup bersama-sama dengan Yesus. Karena itu ciri daripada orang yang bisa diteladani, yang patut diteladani adalah dalam ayat 18 sampai dengan 19, Ibu Bapak nanti bisa membacanya. Siapakah seteru salib Kristus? Para komentator umumnya menyebut sebagai orang yang munafik dan orang Kristen palsu dalam gereja. Seringkali juga disebut sebagai Kristen KTP. Konteks ayat 17, anggota gereja. Jadi ini tidak berbicara kepada orang di luar gereja, tapi konteks Paulus bicara kepada orang Filipi, yaitu anggota gereja. Itu berarti identitas itu berada di luar dan di dalam gereja. Tentu saja bukan anggota Betani. Bukan. Ini anggota gereja Filipi. Filipi. Ada 3-4 hal hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang pertama, akhir hidup mereka kebinasaan. Akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Tidak manfaat hidupnya, derita kekal tanpa
gereja. Tanpa gereja artinya ialah bahwa kehidupannya akan dihancurkan, akan tidak mempunyai daya dan tidak bermanfaat. Dan itu sudah bisa kita lihat pada zaman pandemi COVID-19 sekarang ini. Ya. Apa yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan sekarang ini. Maka Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18 menjelaskan kepada kita pemberitaan salib adalah merupakan kebodohan yang membawa kebinasaan, tetapi kita sebagai umat Allah adalah diselamatkan. Maka Injil adalah merupakan kekuatan Allah. Ya. Yang kedua, Tuhan mereka perut mereka. Itu artinya fokusnya adalah kepada dunia. Kepada dunia. Yaitu kemewahan, kemegahan, dan sebagainya. Tetapi itu terlepas daripada kehidupan yang berkaitan kekekalan. Kita boleh mempunyai rumah yang bagus, mobil yang bagus, pekerjaan yang bagus, tetapi pertanyaannya, apakah semuanya itu ada kaitannya dengan keabadian? Apakah tempat tinggal kita menjadi tempat di mana Tuhan berada? Apakah bisnis kita yang baik menjadi bagian untuk melanjutkan akan kuasa Tuhan, rancangan Tuhan, keselamatan Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan kita? Itu sebabnya Paulus menjelaskan dalam Roma pasal 85 sampai dengan 6 itu menjelaskan bahwa mereka hidup menurut kedagingan, ya, yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi yang hidup di dalam roh memiliki kehidupan damai sejahtera. Yang ketiga, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kebanggaannya adalah bersifat keakuan. Ya, keakuan. Di Amerika yang berbahasa Inggris, kata I dimanapun selalu huruf besar. Di depan, di tengah, di belakang. Ya, di belakang. Jadi, aku. Itulah seringkali yang terjadi. Keberhasilan karena ya, kemajuan karena kekayaan karena apapun yang menjadi keberhasilan karena Nah, Ibu sekalian, maka di situ Lukas menjelaskan kepada kita itu berbicara mengenai ketamaan akan Ketamaan tidak hanya bersangkut paut dengan keuangan, tetapi hidup yang bergantung kepada semesta yang tidak abadi sekarang ini. Yang keempat, tertuju kepada perkara duniawi, yaitu berdasarkan kepada kemampuan diri. Ya, diri. Agama, tetapi tidak ada spiritualitas. Ya, spiritualitas. Ibadah, tetapi tidak berfokus kepada Tuhan. Ada hukum, ada peraturan-peraturan, tetapi itu tidak bersangkut paut dengan moralitas. Oleh karena itu, maka Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2 itu, kita mesti mentransformasi kehidupan kealahan itu kepada dunia, supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat melalui kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Citra daripada orang yang bisa diteladani adalah tentang hal ini. Perhatikan beberapa hal itu dalam ayat 20 dan 21. Yang pertama, fokus orang percaya adalah surga karena ialah warga surga. Waktu itu perjanjian baru belum tertulis. Yang dibaca orang Kristen, hidupnya, pakaiannya, perkataannya, kesukaannya, aturannya, hidupnya, dan ibadahnya. Nah, saudara, jadi orang Filipi ini di bawah penjajahan Roma pada waktu itu, orang Roma mempunyai kebanggaan sebagai negara yang begitu sejahtera, yang pada waktu itu menunjukkan keteladanannya. Ada damai sejahtera menurut aturan pada waktu itu. Inilah gambaran
yang mana orang-orang Filipi ditegaskan oleh Paulus, kamu harusnya lebih bangga dan bahagia, bukan hanya karena kamu warga Roma, tetapi warga kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Nah, Bapak sekalian, inilah yang seharusnya menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Karena itu yang kedua, fokusnya terarah kepada kedatangan Yesus. Ya, Yesus akan datang seperti pencuri, harus siap. Ya, kita harus siap terus untuk menghadapi itu. Tubuh jasmani kita adalah merupakan tubuh yang terbuat daripada tanah, ya, daripada tanah. Tetapi ketika nanti Tuhan datang, itu juga yang akan diubahkan, sehingga kita menantikan kedatangan Tuhan, dan kedatangan Tuhan dijelaskan seperti pencuri, ya, seperti pencuri. Artinya sewaktu-waktu, pada waktu pencuri datang, semua orang tidak siap. Kalau Yesus datang hari ini, apakah kita baik? Apakah kita setia? Apakah kita sungguh tulus mengikut Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan atau bergantung kepada yang lain? Yesus pasti datang. Yesus akan datang membawa pahala mahkota atas perbuatan, tindakan, ibadah, dan semua yang kita lakukan. Tuhan akan mencatat di dalam buku keabadiannya. Yang ketiga, fokusnya adalah tubuh kemuliaan yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali. Tubuh jasmani berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Tubuh kemuliaan kita, ibu sekalian, luar biasa. Ketika kita meninggal, ketika kita diangkat, tubuh kita akan diperbaharui, akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Sehingga kita akan mengalami sukacita yang tiada terhingga. Sehingga tiada sakit, tiada sedih, tiada petaka, tetapi adalah sukacita yang selama-lamanya. Akhirnya, practice what you preach. Lakukan apa yang Anda katakan, Anda khotbahkan. Hal ini berhubungan dengan teladan hidup yang kita tampilkan di dunia ini dan kepada keluarga dan teman-teman. Gaya hidup dan apa yang kita perbuat akan mempengaruhi orang lain. Mungkin kita berkehendak mempengaruhi mereka. Itu tidak peduli akan mempengaruhi atau tidak. Mereka akan terpengaruh. Jangan lupa itu. Mereka akan terpengaruh. Walaupun saudara mungkin tidak mau, tetapi mereka akan lihat kita. Warga, teman, anak-anak mereka yang kita kenal, menyaksikan kita. Dan mereka akan mengikuti apakah hal itu baik atau jelek keteladanan kita. Pola hidup ini akan diikuti orang lain. Gongnya yang belakang, jemaat akan menjadi seperti siapa pendetanya. Dan jemaat akan melihat Yesus dalam kehidupan gereja. Dan biarlah kiranya Tuhan akan menjadikan kita sebagai pengikut, dan bagaimana kita mengikut supaya Tuhan memberkati kita sebagai orang yang percaya. Amin.